Alkitab mencatat di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Perikopnya berjudul Angin Ribut Diredakan. Kisah ini dimulai ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang danau Galilea. Di tengah-tengah perjalanan itu, ternyata ada badai yang besar yang menghantam perahu mereka. Murid-murid mengalami ketakutan, murid-murid membangunkan Yesus yang tertidur di buritan. Dan murid-murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangun, menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di tengah badai yang menghantam perahu mereka seringkali menjadi pertanyaan yang sama ketika dalam hidup ini kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan. Ketakutan muncul dalam hidup kita. Ketakutan adalah sebuah perasaan palsu yang nampaknya nyata. Belum tentu terjadi, tapi kita sudah ketakutan lebih dahulu. Ketakutan seringkali membuat masalah kecil kelihatan begitu besar. Karena ketakutan banyak orang menjadi salah pilih jalan. Karena ketakutan banyak orang tidak bisa memilih kebenaran dalam hidupnya. Di tengah danau itu, ketika topan badai yang besar menghantam perahu mereka, Yesus menguatkan murid-muridnya. Jangan takut, tetaplah percaya. Perkataan yang sama menguatkan saudara di tengah-tengah tantangan hidup saudara. Jangan takut dan tetap percaya. Bagaimana agar kita tidak takut dan tetap percaya? Yang pertama, kita harus memperhatikan perkataan Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca ayat yang ke-35, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Marilah, ajakan Tuhan Yesus. Kita, berarti Yesus dan murid-muridnya, bertolak ke seberang. Kalau Yesus berkata, pasti terjadi. Ketika Yesus berkata, mereka belum naik perahu. Ketika Yesus berkata, mereka belum mengalami badai. Ketika perahu itu mulai berjalan, di tengah danau mereka ketakutan. Mereka lupa, sebelum mereka naik perahu, Tuhan sudah berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Kenapa seringkali kita takut? Karena kita nggak serius dengan perkataan Tuhan Yesus. Ketika badai pergumulan datang, perkataan siapa yang kita dengar akan memberikan kekuatan kepada setiap kita. Memang dalam hidup ini kita tidak bisa mengendalikan semua situasi. Dalam hidup ini kita tidak bisa mengendalikan semua kondisi. Tetapi kita bisa mengendalikan sikap hati kita. Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan kita baik-baik saja. Tapi Tuhan berjanji akan sampai ke seberang. Tuhan gak ngomong begini, murid-murid mari kita bertolak ke seberang. Tapi hati-hati ya, di tengah danau nanti ada badai besar. Kadangkala dalam hidup ini, seperti ada yang disembunyikan Tuhan dalam diri kita. Agar kita tetap percaya kepada Tuhan. Dalam hidup ini kadangkala ada yang kita nggak tahu. Agar kita beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu serius perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Itulah kekuatan kita ketika kita di tengah badai persoalan. Yang kedua, jangan takut dan tetap percaya. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan. Secara manusia, mayoritas murid-murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Bagi nelayan, badai itu biasa. Seorang nelayan yang hebat terbentuk dari badai yang sering dihadapi. Tapi ketika badai itu datang, mereka berusaha untuk membuang air keluar dari perahu. Menjaga keseimbangan perahu. Segala upaya dilakukan. Tapi semuanya sia-sia. Baru mereka membangunkan Tuhan Yesus. Seringkali banyak orang Kristen hanya menggunakan Tuhan untuk menggenapi tujuan hidupnya. Tetapi tidak menggunakan hidupnya untuk menggenapi tujuan Tuhan. Jangan memakai Tuhan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Murid-murid setelah putus asa mengandalkan kekuatannya sendiri, baru membangunkan Tuhan Yesus. Agar kita tidak takut dan tetap percaya, andalkan Tuhan dalam hidup ini. Dan yang terakhir, mari kita percaya rencana Tuhan yang terbaik.
Murid-murid ketika membangunkan Tuhan Yesus, murid-murid berkata, "Guru, engkau tidak peduli kami binasa." Apa yang dikatakan murid-murid perkataan negatif. Ketakutan muncul, ketidakpercayaan muncul. Karena kita berpikir yang tidak-tidak sama Tuhan. Karena kita berpikir negatif kepada Tuhan. Tuhan, engkau mau kami binasa. Tuhan, engkau mau kami mati di tengah danau ini. Melalui badai, ada rencana Tuhan. Kalau saudara memperhatikan, di ayat yang ke-40 dan 41, 2 kali kata takut diulang di sana. Takut di ayat 40, takut kepada badai. Takut di 41, takut kepada Tuhan. Ternyata di tengah badai, Tuhan ingin kita berubah. Dari ketakutan terhadap masalah, menjadi takut hormat kepada Tuhan. Percayalah, di balik badai, tujuan Tuhan atas setiap masalah lebih besar daripada besarnya masalah yang ada. Mulai hari ini, di tengah badai Tuhan mau kita yang berubah. Dan di tengah badai, Tuhan mau kita lebih mengenalnya. Ketika danau itu tenang, ketika topan itu berhenti, murid-murid baru bertanya, siapakah gerangan orang ini? Jadi selama mereka ikut Yesus, mereka hanya memanggil Yesus dengan sebutan guru. Tetapi melalui peristiwa, mujizat atas alam, ini adalah Tuhan atas semesta alam. Murid-murid lebih mengenal siapa Yesus. Hari ini, pesan yang sama buat saudara dan saya. Jangan takut, tetap percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.